Baiklah saudara, topik kita adalah fungsi konstruktif manusia. Ini adalah dimensi yang lain yang berbeda dari dua dimensi pertama, yaitu dimensi relasi manusia dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah substansi karakter moral, yaitu berkaitan dengan karakter, moralitas, etika, kualitas-kualitas pribadi yang kita mengerti, yang kita percaya bahwa itu semuanya dikaruniakan Tuhan sejak penciptaan. Memang ada kejatuhan, tetapi kita juga ditebus oleh pengorbanan, oleh kematian Kristus, sehingga kita juga dipulihkan dan mempunyai potensi, bisa dikatakan mempunyai kapasitas, kemampuan yang dikaruniakan Tuhan untuk kita bertumbuh di dalam karakter dan kualitas pribadi kita. By the way, kalian sudah punya PowerPoint ya kan? Boleh, iya. Ya, Bapak lanjutkan. Tadi judulnya adalah fungsi konstruktif manusia, dan itu mengacu berdasar pada 9 ayat Alkitab yang akan kita baca, pelajari pada pagi hari ini, ya. Sebagai pengantar, ya ada 2 poin besar yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, bahwa manusia diciptakan dengan tujuan dan fungsi spesifik menurut Alkitab. Jadi ada fungsi daripada manusia itu, fungsi daripada orang percaya itu ketika dia diciptakan. Jadi kita tidak diciptakan secara random, secara acak, tanpa ada desain, tanpa ada rencana, tanpa ada kehendak tujuan. Tuhan menciptakan kita dengan kasih-Nya dan mempunyai tujuan, dan Dia juga menghendaki, menginginkan agar kita berfungsi dengan baik. Dia bukan hanya membangun relasi, bukan hanya menginisiasi relasi dengan kita, bukan hanya menghembuskan nafas kehidupan kepada kita, bukan hanya memberikan kualitas kepada kita, tetapi Dia menghendaki kita untuk berfungsi. Sehingga kehidupan itu juga dapat kita lihat kita pahami sebagai suatu kehidupan yang bertanggung jawab. Nggak bisa kita menjalani hidup kita dengan fungsi-fungsi yang tidak seharusnya. Tidak untuk merusak, tidak untuk mengeksploitasi, tidak untuk berbuat jahat, dan tidak yang negatif yang lain. Kita mengerti bahwa tujuan hidup kita, fungsi kita adalah untuk kebaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nanti kita akan bahas lebih spesifik tentang ayat-ayatnya sebagai dasar landasan argumentasi mengapa kita harus menjalani fungsi yang baik dalam hidup kita. Kemudian pembelajaran ini juga akan menyoroti peran manusia sebagai pemimpin, pengelola, dan pelayan sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya, fungsi manusia sebagai pemimpin dan pengelola. Dasar alkitabiahnya ada Kejadian 1 ayat 28, mengatakan, hendaklah kamu beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Dalam arti yang positif, karena ini manusia belum jatuh ke dalam dosa dan tidak sedang jatuh ke dalam dosa. Tentu di sini dalam arti yang positif adalah dalam hal kepemimpinan dan dalam hal pengelolaan. Jadi saudara, hidup ini harus dikelola dengan baik. Karena itu adalah kehendak Allah. Kalau kita mengeksploitasinya, merusaknya, berbuat jahat terhadapnya, itu bukan desain Tuhan. Itu desain manusia yang berdosa, kemudian desain setan. Desain iblis yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kita nggak punya pilihan. Selain daripada apa? Selain daripada berfungsi dengan baik. Itu adalah tanggung jawab kita, itu adalah peran kita, itu adalah seharusnya yang kita lakukan. Ya.
Kemudian apalagi Kejadian 1 ayat 28 mengatakan bahwa kita harus berkuasa atas makhluk hidup di bumi. Ini juga dalam arti yang positif, memimpin dan mengelola. Memimpin dan mengelola, tidak mengeksploitasi, tidak merusak, tidak menghancurkan, tidak membinasakan, dan tidak yang negatif yang lainnya, ya. Mazmur 8 ayat 6 sampai 7 mengatakan manusia diberi tanggung jawab mengatur ciptaan Allah, mengatur, mengurus, melestarikan, mengelola, seperti itu. Apalagi Mazmur 8 ayat 6 sampai 7 mengatakan segala ciptaan diletakkan di bawah kuasa manusia. Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa kita diberikan mandat karena memang kitalah yang mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada hewan, ternak, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Kita mempunyai derajat yang paling tinggi. Tetapi tidak sampai pada derajat yang paling tinggi, tetapi kita juga, atau karena itu, maka kita juga diberikan mandat. Manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6, setelah semuanya diciptakan. Artinya Tuhan seperti mengatakan setelah menciptakan semuanya, manusia pada hari yang ke-6, lalu Tuhan berkata kepada manusia, itu kamu lihat semua, kamu harus memimpin dan mengelola semua itu. Setelah Tuhan menciptakan semuanya. Jadi kita mempunyai peran dan tanggung jawab yang luar biasa, yang hebat dari Tuhan, ya. Dia memberikan kita mandat. Di dalam istilah teologis, mandat ini disebut dengan mandat penciptaan atau mandat budaya. Dalam istilahnya, ya, mandat budaya atau mandat penciptaan. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan cultural mandate. Cultural mandate adalah suatu mandat yang diberikan kepada kita untuk memimpin, mengelola kehidupan ini, ya. Selanjutnya, ruangannya sudah dikabarin. Oke, boleh, ya, bisa, ya. Lebih seru ya pakai TV, ya. Oke. Supaya juga nanti kita bisa ngerjain kuis, kan bisa lihat di situ, ya, daripada kita di handphone, ya. Ya, menyerahkan perbuatan kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3 artinya apa, saudara? Artinya semua kegiatan, semua perbuatan kita, semua tindakan kita, semua keberfungsian kita, hendaklah itu kita serahkan, hendaklah itu berlandaskan kepada Tuhan, ya. Hendaklah itu kita bergantung kepada Tuhan, ya. Itu maksudnya. Amsal 16 ayat 3, serahkan setiap perbuatan kepada Tuhan agar rencana terlaksana. Ya, agar rencana terlaksana. Selanjutnya, menjadi terang dan teladan bagi dunia. Matius 5 ayat 16 mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di tengah kegelapan, ya. Melalui perbuatan baik memuliakan Allah. Terang itu artinya bahwa hidup kita ini dilihat, ya, saudara. Hidup kita itu dilihat. Itu artinya terang. Jadi kita perlu memberikan teladan, memberikan inspirasi dari tindakan, perbuatan, cara hidup kita, ya. Dan apalagi garam. Kenapa disebut terang dan kenapa disebut garam? Garam itu dirasakan. Jadi
orang dapat merasakan kasih kita, merasakan kebaikan kita, ya, melihat teladan kita, contoh hidup kita. Kemudian Matius 5:16 juga mengandung arti bahwa manusia itu dipanggil menjadi contoh dalam kehidupan. Itulah keberfungsian kita. Ya. Jadi ada, waktu saya belajar di Israel Bible Center, saya pernah mengambil satu program di situ. Program Jewish culture, ya. Jewish context and culture. Jadi profesornya menjelaskan tentang patung Stalin, di mana Stalin sengaja membangun patung-patung di berbagai kota supaya orang mengingat kekejamannya, sehingga orang merasa takut ketika melihat patung itu. Jadi waktu melihat patung itu orang langsung merasa takut dan kita nggak boleh macam-macam di sini, gitu ya. Kita harus ngikutin apa yang ngomongin Stalin, gitu ya. Nah, kita ini bukan patung Stalin. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat kemuliaan Allah, bisa melihat kebaikan Allah, melihat kualitas-kualitas yang dikaruniakan Allah melalui hidup kita. Ada kemiripan dalam hal merepresentasikan, tapi kita bukan merepresentasikan kekejaman, kita bukan merepresentasikan kejahatan, tapi merepresentasikan kebaikan Allah. Sehingga adalah suatu keharusan, menjadi sesuatu yang harus bagi kita untuk menjadi teladan dalam hidup kita, ya. Kemudian melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa kita ini dikehendaki Tuhan dan dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi waktu penciptaan, begitu juga ketika kita ditebus, bukan hanya ya sudah dia diciptakan, ya sudah ditebus, terus mau ngapain, gitu ya. Kita ini diciptakan, kita ini ditebus untuk suatu tujuan. Salah satunya adalah melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah. Efesus 2:10 ya mengatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini bedanya kita dengan ateisme yang mana tidak mempunyai alasan dasar tujuan yang jelas tentang eksistensi manusia. Karena apa? Karena tidak menghubungkan dengan pencipta, tidak menghubungkan dengan penciptaan. Kalau narasi di dalam kekristenan jelas, kenapa kita diciptakan, apa tujuannya, apa yang seharusnya kita lakukan, jelas. Nilai-nilainya jelas. Kalau ateisme mungkin saja mengkopi atau mengadopsi atau menggunakan nilai-nilai yang sama seperti seolah serupa dengan kekristenan, tapi dasarnya apa? Kalau dasar kita jelas. Pribadi Tuhan, karakter Tuhan, wahyu Tuhan, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, jelas ya. Efesus 2:10 juga mengatakan setiap pekerjaan baik telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi sebelumnya Tuhan pun sudah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Fungsi manusia melalui karunia dan pelayanan. Jadi saudara-saudara, Anda semuanya mempunyai keunikan tersendiri. Jangan pernah percaya orang bilang kamu nggak ada artinya, kamu nggak ada gunanya, kamu nggak ada kelebihannya. Itu adalah pemikiran yang salah. Yang benar adalah bahwa setiap kita mempunyai keunikan, mempunyai karunia
yang berbeda-beda. Mempunyai kelebihan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, talenta yang berbeda, minat yang berbeda. Meskipun mungkin ada kemiripan, tetapi tidak pernah sama persis. Artinya apa? Artinya semua karunia ini, semua kualitas-kualitas ini adalah kualitas yang dapat kita gunakan. Untuk apa kita gunakan? Membangun komunitas, membangun keluarga, membangun masyarakat, membangun dunia ini. Jelas tujuannya, jelas fungsinya, jelas peran kita sebagai manusia. Amin. Kita nggak punya sedikit pun celah untuk melakukan hal-hal yang buruk, karena itu tidak didesain oleh Tuhan. Jadi katakan kepada dirimu, sebutkan namamu, misalnya Edo, kamu bilang kepada dirimu, Edo, kamu dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Katakan di dalam hatimu, saya diberikan karunia oleh Allah, diberikan kualitas-kualitas oleh Allah untuk membangun. Bukan untuk merusak, bukan untuk mengacaukan, bukan untuk membinasakan, bukan untuk melakukan hal-hal yang buruk dan negatif. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 juga mengatakan bahwa Allah mengerjakan berbagai karya melalui semua orang. Jadi cara Tuhan itu luar biasa. Kita diberikan keunikan, kita diberikan kelebihan masing-masing, tetapi tujuannya untuk bekerja sama, untuk bersinergi, untuk saling membantu, saling membangun. Bayangkan kalau konsep ini, pemahaman yang seperti ini kita lakukan di keluarga. Apa yang kemungkinan bisa bermanfaat untuk keluarga kalau konsep ini kita terapkan? Bagaimana keluarga itu? Lebih maju atau lebih mundur? Lebih maju atau lebih mundur? Lebih maju. Karena apa? Karena kita bekerja sama, saling membantu, saling membangun sesuai dengan karunia masing-masing, kelebihan kita masing-masing. Apa yang akan terjadi dalam sebuah komunitas kalau kita menerapkan konsep ini? Lebih maju, lebih bagus, lebih berkembang, atau lebih buruk? Lebih bagus. Kenapa? Karena kita mengetahui karunia masing-masing, kelebihan masing-masing, potensi masing-masing, minat masing-masing, lalu kita gunakan untuk membangun. Saudara, mahasiswa-mahasiswa yang terkasih, di PMK Teknik kalian mempunyai kesempatan itu. Fakultas Teknik mempunyai PMK, sebuah komunitas di mana kalian bisa belajar, mempraktekkan, melatih. Untuk apa? Untuk belajar membangun komunitas. Karena apa? Karena dengan cara itu juga Tuhan akan memberkati kalian, Tuhan akan memberkati kita secara kolektif. Benar bahwa Tuhan memberkati kita secara pribadi, tapi Tuhan juga memberkati kita secara kolektif melalui apa? Melalui komunitas. Misalnya ada orang percaya, mahasiswa, orang Kristen, berasal dari tempat yang jauh. Akan ada bedanya jika dia datang ke fakultas yang ada persekutuan yang bagus dengan tidak ada sama sekali. Kalau dia datang ke dalam sebuah fakultas yang ada persekutuan yang bagus, yang positif, yang membangun, maka dia pun akan Kalau tidak ada, maka dia tidak akan dapatkan itu. Itu sebabnya kenapa kita juga harus membangun komunitas kerohanian kita. Dan kita perlu berpartisipasi, terlibat di dalam komunitas tersebut.
Jadi suatu hari nanti kalian menjadi kakak-kakak yang senior, kalian akan mendapatkan kesempatan itu. Jadi kalian ambillah kesempatan itu, ya. Roma 12 ayat 6 sampai 8 mengatakan bahwa di dalam komunitas, di dalam jemaat, di dalam gereja, di dalam perkumpulan orang percaya itu ada berbagai karunia. Ada karunia bernubuat, melayani, mengajar, memberi, dan menunjukkan kemurahan. Bapak pernah belajar hal ini dalam sebuah mata kuliah yang berjudul atau dengan mata kuliah mengacu pada sebuah buku karya profesor saya, Profesor Ken Radan. Nanti kalian bisa lihat di internet, belum diterjemahkan. Masih dalam bahasa Inggris, judulnya Grace for Service. Jadi ini berbicara tentang karunia-karunia dan salah satu kesimpulannya, salah satu pemahamannya bahwa di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 itu hanya contoh, bukan keseluruhan karunia. Karena karunia itu memang sangat banyak dan spektrumnya sangat banyak. Dan setiap orang itu masing-masing unik. Ada karunia administrasi juga, karunia macam-macam ya. Kita itu mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Dan itu bertujuan dan itu diperlukan untuk membangun ya. Kemudian apalagi Roma 12 ayat 6 sampai 8 juga mengandung sebuah pemahaman bahwa kita mempunyai panggilan untuk melaksanakan karunia dengan iman dan hati yang ikhlas. Jadi kalau melayani itu perlu punya hati yang ikhlas. Kenapa dibutuhkan hati yang ikhlas? Karena begini ya saudara ya, kita bukan hanya perlu berfungsi dan berperan, tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan belum tentu mendapatkan respon sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau kamu melayani, kamu melakukan sesuatu yang baik, kamu berusaha berperan, berfungsi dengan baik, berkontribusi. Kalau orang tepuk tangan, mengucapkan terima kasih, orang memberikan tanggapan yang baik, memuji kamu, senang nggak? Bagaimana kalau tidak sama sekali? Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada apresiasi. Apa yang akan kamu rasakan? Lebih ekstrim lagi, kamu malah dikritisi. Dibilang bahwa kamu ini punya motif-motif agenda yang terselubung. Kamu ini cuman melakukan itu untuk kepentingan kamu dan lain sebagainya. Bagaimana kamu merasa? Apa yang kamu rasakan? Kalau apa yang kamu coba lakukan, perbuatan baik yang coba kamu lakukan direspon seperti itu, kamu merasa senang? Oh pasti tidak. Ya, pasti tidak. Itulah sebabnya perlu hati yang ikhlas. Itulah sebabnya kenapa perlu iman. Nanti ada hubungannya dengan Kolose 3 ayat 23, kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita lanjutkan. Menjadi pengurus yang baik dari karunia Allah, 1 Petrus 4 ayat 10, dia mengatakan bahwa kita perlu melayani satu sama lain dengan karunia yang telah diperoleh. Tadi kita sudah mengerti bahwa kita mempunyai karunia masing-masing. Kalian pernah mencari tahu nggak apa karunia kalian? Apa karunia kalian? Pernah cari tahu? Kalian mau tahu nggak apa karunia kalian? Nanti di semester depan kita akan pelajari itu lebih lanjut. Salah satunya kalian bisa melihat juga karunia kalian itu berdasarkan masa lalu. Keunikan kalian, kelebihan kalian bisa lihat dari masa lalu juga. Jadi
Kalau Rick Warren itu menyebutnya shape. Shape itu singkatan dari spiritual gift, H itu heart, A itu ability, P itu personality, E itu experience. Jadi berdasarkan itu, mengacu kepada itu, menganalisis dari situ, kamu bisa mengetahui apa kelebihan, kualitas, potensi untuk kamu bisa kontribusikan dalam kehidupan. Ya, nanti kita pelajari lebih jauh pada semester depan ya. Bekerja dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Ya, ini tadi sudah sedikit saya singgung. Kolose 3:23 sampai 24 mengatakan bahwa segala perbuatan kita hendaklah dilakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kalau kita mempunyai motivasi, landasan dasar, konsep pemikiran bahwa kita melakukan seperti untuk Tuhan, maka apapun tantangannya, apapun responnya, kita tetap akan lakukan yang baik, benar nggak? Kenapa kekecewaan timbul? Kenapa kita tidak happy? Karena mungkin kita tergantung, terfokus pada respon orang. Kita harus melakukannya dengan motivasi yang lebih lagi ya, saudara-saudara ya. Apalagi Kolose 3:23 sampai 24 mengatakan Kristus adalah Tuhan dan manusia adalah hambanya. Karena itu kita harus lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sepertinya ya, gitu. Jadi waktu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita mencoba untuk berperan, berfungsi, berkontribusi, orang belum respon, orang nggak nanggapin, orang nggak appreciate, lakukanlah itu seperti untuk tuh, kamu akan lebih happy. Tapi kalau kamu bergantung pada respon mereka, kamu bisa kecewa. Tapi kalau kamu melakukannya seperti untuk Tuhan, kamu akan merasa happy. Tuhan yang sudah mengasihi kamu, Tuhan yang sudah menciptakan kamu, Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kamu, menyelamatkan kamu, kamu akan lebih happy dengan motivasi yang seperti itu. Ya. Penutup dan aplikasi ya, sebagai rangkuman. Pertama, fungsi manusia mencakup kepemimpinan, pelayanan, pekerjaan baik, dan menjadi teladan. Bukan sebaliknya, bukan lawan katanya ya. Kemudian apalagi, setiap karunia dan pekerjaan adalah bagian dari rencana Allah. Ya, kita mempunyai karunia, kelebihan, semuanya itu adalah bagian dari rencana Allah untuk kita bisa berfungsi, berkontribusi dalam hidup kita. Ya. Sebagai contoh, Bapak mendapat karunia, salah satunya mengajar. Bapak dilahirkan dengan unik dibandingkan teman-teman yang lain. Bapak dilahirkan dari keluarga dosen. Ayah Bapak ini dosen dulu ya, dosen STPDN, angkatan yang keempat, termasuk senior ya. Kemudian saya dilahirkan di kota Medan dari keluarga Batak, orang Batak ya. Ayah saya meninggal ketika saya usia 10 tahun, saya diizinkan mengalami banyak kesulitan. Itu adalah pengalaman saya yang menjadikan saya unik dibandingkan dengan orang lain. Saya tidak bilang bahwa saya lebih baik dari orang lain, tapi saya mempunyai keunikan, karunia, kualitas berdasarkan shape itu tadi. Ada spiritual gift-nya, ada heart-nya, ada ability-nya, ada personality-nya, ada experience-nya yang berbeda dengan orang lain. Saya anak muda zaman dulu tahun 92, waktu itu usia saya 17 tahun. Saya sudah melayani Tuhan usia 19 tahun, sudah pergi misi membangun gereja sambil bekerja. Bekerja sambil
melayani Tuhan. Itu juga menjadi keunikan saya tersendiri. Itu adalah ilustrasi ya. Jadi setiap kita itu mempunyai keunikan tersendiri, kelebihan tersendiri, kualitas tersendiri. Untuk apa? Untuk berfungsi secara unik, dengan positif, dengan konstruktif dalam kehidupan. Aplikasinya, bagaimana setiap fungsi ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bapak kira jelas, sesuai dengan fungsi tadi dan juga sesuai karunia tadi ya. Kemudian apa tantangan dalam menjalani fungsi ini di masa kini? Tadi Bapak sudah bilang, salah satunya adalah penolakan. Kurangnya apresiasi, take for granted. Tapi kita perlu untuk terus berfungsi. Ya, terus untuk lakukan seperti untuk Tuhan. Kita perlu mengerti bahwa memang kita hidup ini memang ada keberfungsiannya, bukan cuma diciptakan. Ya, bukan untuk mengeksploitasi, bukan untuk berbuat jahat. Kalau orang yang mempunyai konsep bahwa hidup ini adalah berbuat jahat, menurut kalian apa yang salah di situ? Kalau dia berpikir bahwa saya dilahirkan adalah untuk berbuat jahat, apa yang salah di situ? Saya dilahirkan untuk berbuat jahat, misalnya. Dia berpikir begitu. Apa yang salah? Benarkah kalau dia bilang saya dilahirkan untuk berbuat jahat? Apa alasannya? Tapi dia bilang, iya, tujuan saya adalah untuk berbuat jahat. Hanya contoh kasus ya, hanya contoh kasus saja. Saya lahir untuk berbuat kejahatan. Saya lahir untuk merugikan orang lain, memperdaya orang lain. Misalnya, dasarnya apa mengatakan begitu? Kita bisa tanya dia, dasar kamu mengatakan itu apa? Hari ini kamu masih bisa bernapas, hari ini kamu bisa hidup. Menurut kamu, apakah itu dari kejahatan? Kamu masih bisa menjalankan kehidupan kamu dengan baik, kamu masih bisa melihat matahari terbit di timur, tenggelam di sebelah barat, kamu masih bisa menjalani hidup, menikmati hidup ini. Apakah itu produk dari kejahatan? Apakah kamu juga mau orang berbuat jahat kepadamu? Jadi konsepnya itu nggak jelas, nggak jelas. Konsep Kristen itu jelas. Tuhan bilang apa? Lakukanlah yang baik sebagaimana kamu juga ingin orang lain berbuat baik kepada. Kasihlah sesamamu manusia. Bagaimana kalau kita berpikir seperti ini? Semua orang berbuat jahat. Jadi apa? Jadi seperti apa kehidupan ini? Kalau semuanya mempunyai konsep seperti itu, kita bisa mengerti bahwa itu nggak benar, ya kan? Tidak mungkin, maka tidak ada harmoni. Semuanya hanya sakit hati, semua hanya kemarahan, semuanya kehancuran, dan kita percaya bukan seperti itu kehidupan yang Tuhan kehendaki dan desain untuk kita. Jadi kita bilang itu salah. Bagaimana kita tahu bahwa hidup ini bukan untuk membunuh? Tanyakan kepada setiap orang, kumpulkan survei, lakukan kuesioner, mau nggak kamu dibunuh? Semua akan bilang tidak. Artinya apa?
Artinya bukan itu desainnya. Kenapa hidup ini kita nggak harus mencuri? Tanya sama semua orang, mau nggak dia dicuri? Barang-barangnya, apa semuanya? Pasti dia bilang tidak. Artinya apa? Artinya hidup ini memang tidak didesain untuk itu. Ya, demikian yang Bapak bisa sampaikan. Semoga bisa berguna, bermanfaat untuk kita. Sekarang kita akan mengerjakan kuis. Sebagaimana kita rencanakan tadi, kuis yang ke-9. Kuis yang ke-9. Iya, Bapak yakin ini kalian akan bisa kerjakan dengan baik. Minggu 9 kita kerjakan bersama-sama. Kelihatan kah? Ya, kelihatan ya. Jadi kita press green button lalu start attempt. Start attempt. Oke. Soal nomor 1, menurut Kejadian 1 ayat 28, apa fungsi manusia yang utama? Beranak cucu dan menguasai bumi. Iya. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 8 ayat 6 sampai 7 tentang tanggung jawab manusia? Berkuasalah atas ciptaan Allah. Nomor 3, apa yang dijanjikan dalam Amsal 16 ayat 3 jika kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan? Rencana kita akan terlaksana. Apa fungsi manusia menurut Efesus 2 ayat 10? Apa fungsi manusia menurut Efesus 2 ayat 10? Apa tadi? F. Oke, nomor 5, dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, salah satu karunia manusia yang disebutkan adalah B. Nomor 6, apa perintah yang diberikan dalam Matius 5 ayat 16? Lengkapi ayat ini dari Kolose 3, 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, luar biasa nih ya. Menurut 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, ada rupa-rupa karunia tetapi satu. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan bahwa manusia harus melayani diri sendiri terlebih dahulu sebelum melayani orang lain. True or false? Nomor 10, menurut Efesus 2 ayat 10, manusia diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. True or false? Nah, nomor 5, oke, kita balik lagi ya. Kita balik lagi. Nomor 5 belum ya? Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Sudah benar? Oke. Oke. Wow, 100. Teknik kimia, ya kan? Selamat Anda mencapai skor yang sempurna. Usaha dan kerja keras Anda terbayar dengan hasil yang sangat memuaskan. Pertahankan prestasi Anda. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatian, atas kehadiran, atas partisipasinya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.